Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai koordinat kartesius. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Ibu Wati, ya anak-anak ya. Jadi, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita awali dulu dengan doa, ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini itu adalah jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, Ibu jelaskan melalui sumbu koordinat ya. Nah, di sini sudah ada sumbu koordinat. Bisa kalian perhatikan seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Garis horizontal itu adalah sumbu X dan garis vertikal itu adalah sumbu Y. Oke. Jadi cara menentukan jaraknya, kalian perhatikan jarak tempat terhadap titik sumbu ya. Yang pertama di sini Ibu berikan pemisalan titik koordinatnya itu adalah 3,4. Nah, 3,4 ini kita misalkan dengan rumah ya. Jadi bagaimana jarak terhadap sumbunya? Nah, jadi jaraknya itu rumah berjarak 4 satuan terhadap X dan 3 satuan terhadap Y. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu punya titik koordinat yang kedua, itu adalah negatif 8,3. Jadi negatif 8,3 ini jaraknya terhadap titik sumbu, misalkan dengan pasar ya. Jadi pasar berjarak 3 satuan terhadap X dan 8 satuan terhadap Y. Jadi negatif 8,3 ini pada titik koordinat itu kan dimisalkan dengan X, Y ya anak-anak ya. Seperti ini. Jadi ini dimisalkan X, kemudian ini dimisalkan dengan Y. Nah, ini pada titik koordinatnya. Tapi jika ditanyakan jarak terhadap titik sumbunya, maka terhadap X itu dia berjarak 3 satuan. Kemudian terhadap Y-nya itu dia berjarak 8 satuan. Jadi dalam menentukan jarak terhadap titik sumbu, negatif itu tidak berlaku ya anak-anak ya. Walaupun dia negatif maupun positif, dia tetap jaraknya 8 satuan. Oke. Untuk yang berikutnya, koordinat yang ketiga, kalian perhatikan di sini. Itu dimisalkan dengan negatif 4, negatif 7. Misalkan dengan KFC ya. Nah, jadi jarak KFC ini terhadap terhadap garis sumbu itu berjarak 7 satuan terhadap X dan 4 satuan terhadap Y. Oke, contoh yang terakhir. Titik koordinat yang terakhir itu dimisalkan dengan titik negatif 8,3. Itu warung Mina. Jadi jarak terhadap sumbunya, warung Mina berjarak 3 satuan terhadap X dan 8 satuan terhadap Y. Oke, jadi dari keempat titik koordinat ini, Ibu rasa kalian sudah dapat memahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, bagaimana maksudnya? Seperti ini, silahkan kalian perhatikan. Yang pertama itu posisi garis sejajar. Nah, Ibu yakin kalian pasti mengerti bagaimana maksudnya sejajar ya. Nah, dua garis dikatakan sejajar jika ruas garis dan sumbu koordinat tidak saling berpotongan. Ingat, dia bisa dikatakan garis sejajar jika tidak saling berpotongan. Nah, ini dia contohnya ya. Oke, jadi di sini garis K itu sejajar terhadap sumbu X. Ya, sejajar dia. Sama dia posisinya, terletaknya, saling sejajar. Dan dia tidak saling berpotongan. Itu yang bisa dikatakan sejajar ya. Nah,
Nah, ini juga garis L ini juga sejajar dengan sumbu X. Nah, kalau garis M ini sejajar dengan sumbu apa, anak-anak? Sumbu Y ya. Kalian perhatikan. M ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini N juga garisnya sejajar dengan sumbu Y. Oke, sekarang posisi tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, bisa dikatakan tegak lurus jika dua garis itu saling berpotongan, kebalikan yang tadi ya. Bisa dikatakan tegak lurus jika sumbunya saling berpotongan dan dia harus membentuk sudut 90 derajat ya, sudut siku-siku. Seperti ini contohnya anak-anak. Bisa kalian perhatikan. Nah, ini dia garis-garis tegak lurus. Kalian perhatikan. Jadi L itu merupakan garis tegak lurus dengan sumbu Y. N tegak lurus dengan sumbu X. M itu juga tegak lurus dengan sumbu X dan K tegak lurus dengan sumbu Y. Sehingga dia membentuk situ sudut siku-siku ya, 90 derajat. Oke, yang selanjutnya posisi garis itu berpotongan. Nah, ini dia. Dia tidak sejajar maupun tidak tegak lurus. Itu saling berpotongan ya, Nana ya. Nah, ini namanya saling berpotongan. Nah, yang berikutnya ini ada rumus jarak antara dua titik. Rumus ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan luas bangun pada bidang koordinat ya. Nanti pada bidang koordinat itu titik-titik yang sudah kita tentukan kita satukan dengan garis sehingga dia akan membentuk bangun datar. Nah, jadi bangun itu yang akan kita tentukan luas maupun kelilingnya. Nah, untuk menentukan jaraknya kita bisa gunakan rumus ini ya anak-anak ya. Jadi misalkan diminta menentukan jarak antara titik A dan titik B. Jadi panjang ruas garis AB itu caranya mencari adalah akar dari dalam kurung X2 dikurangi X1 dipangkatkan 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 itu dipangkatkan 2. Nah, dari mana kita bisa menentukan yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1, yang mana Y2? Ini adalah digunakan sebagai pemisalan pada titik koordinatnya. Nah, kalau diminta jarak antara titik A dan titik B, maka titik A-nya itu kita misalkan dengan X1 dan Y1, titik koordinatnya ya. Kemudian, titik koordinat B itu kita misalkan dengan X2 dan Y2. Oke, jika masih bingung, di sini ada satu contoh, bisa kalian perhatikan. Ini yang Ibu maksud tadi anak-anak ya. Tolong kalian perhatikan dulu. Jadi pada sumbu koordinat ini, atau pada bidang koordinat ini, ada 4 buah titik atau 4 titik koordinat. Itu ada titik A, B, C, dan D. Nah, dari keempat titik itu kalian hubungkan dengan garis sehingga 4 titik tersebut akan membentuk bangun apa anak-anak? Bisa kalian perhatikan di sini ya. Di sini kalian bisa lihat karena tidak keempat sisinya sama, maka bangun ini adalah bangun persegi panjang. Nah, jadi jika diminta menentukan luas dari bangun tersebut, maka kalian masukkan rumus luas dari persegi panjang tersebut. Luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, yang mana panjangnya, yang mana lebarnya. Kemudian dari mana kita temukan? Nah, rumus yang tadi yang sebelumnya sudah Ibu tampilkan, yang ini yang akan kita gunakan nanti anak-anak ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan tuliskan atau jelaskan langkah-langkahnya agar lebih mudah dimengerti. Oke, silahkan
kalian perhatikan anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan yang tadi tentang rumus jarak. Ini yang seperti rumus yang sudah Ibu tampilkan tadi. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, perhatikan dengan baik ke sini ya. Di sini Ibu sudah gambarkan sumbu koordinat beserta dengan titik koordinatnya. Di sini ada 4 titik koordinat, yaitu titik A, B, C, dan D. Di mana titik A itu adalah negatif 1, negatif 2. Kemudian titik B itu 9, negatif 2. C-nya seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, itu titik koordinatnya letaknya 9,4 ya. 9,4. Kemudian koordinat titik D itu negatif 1,4. Bagaimana cara menentukan jarak dengan menggunakan rumus ini? Jadi di sini pertama-tama Ibu akan berikan di sini cara menentukan luas. Jadi luas di sini setelah kita hubungkan dengan garis, maka keempat titik ini membentuk persegi panjang. Jadi luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah ini, AB ini panjang. Kemudian BC ini adalah lebarnya. Cara menentukan panjangnya, di sini kita menggunakan jarak AB. Jadi A itu titik koordinatnya adalah negatif 1, negatif 2. Kemudian B itu 9, negatif 2. Nah, sekarang kita misalkan A itu dengan X1 dan Y1. Kemudian B dimisalkan dengan X2 dan Y2. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi sudah Ibu tuliskan, di mana cara mencari AB, panjang AB itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2. X2-nya 9 dikurangi X1-nya negatif 1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Y2-nya itu negatif 2 dan Y1-nya juga negatif 2. Jadi kita masukkan ke sini ya. Negatif 2 dikurangi negatif 2 pangkat 2. Kemudian selanjutnya, ini negatif kali negatif itu hasilnya positif ya anak-anak ya. Jadi 9 ditambah 1 pangkat 2 tambah, ini juga negatif kali negatif positif. Jadinya 2 negatif 2 tambah 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya 9 tambah 1 itu 10. 10 pangkat 2 ditambah negatif 2 tambah 2 itu hasilnya 0. Jadi di sini 0 pangkat 2. Kemudian 10 pangkat 2 itu adalah akar dari 100. 100 tambah 0. Jadi akar 100 adalah 10 ya. Jadi di sini AB itu kan adalah panjang dari persegi panjang. Maka di sini panjangnya sudah ditemukan yaitu 10. Ya. Untuk mencari lebar, caranya sama seperti cara mencari AB. Hanya saja di sini lebarnya kan ini BC. Jadi B dan C itu pemisalannya. B-nya kita misalkan X1 dan Y1, C-nya X2 dan Y2. Itu cara mencari panjang dari BC. Nah, itu jika kita menggunakan rumus. Bisa juga seperti ini anak-anak, perhatikan. Jadi panjang AB, kita hitung satuannya. Jadi dari negatif 1 ini ke 0 dulu. Itu jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi panjangnya itu adalah 10. Maka lebarnya tanpa menggunakan rumus itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lebarnya adalah 6 dikali 6, maka hasilnya adalah 60. Untuk koordinat kartesius itu satuannya adalah satuan luas. Oke. Jadi rumus ini kita gunakan jika
tidak ada gambarnya. Jika hanya disediakan titik koordinatnya saja tanpa perlu menggambar, kalian bisa menentukan panjang dan lebarnya dengan menggunakan rumus yang Ibu jelaskan tadi. Dan satu lagi, rumus ini bisa digunakan jika nanti ada panjang yang berupa garis miring. Misalkan seperti ini, Nana. Misalkan ke sini dia. Nah, miring seperti ini kan kalian tidak bisa hitung seperti ini ya, berapa panjangnya. Itulah gunanya rumus yang Ibu jelaskan tadi ya, Nana. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai koordinat kartesius. Mudah-mudahan dapat dipahami. Seperti biasa, jika nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke Ibu. Boleh chat ke WA Ibu Japri ya. Kalian tanyakan apa saja yang kalian tidak mengerti. Nanti Ibu akan jawab setiap pertanyaan dari kalian. Kemudian, selain WA, kalian juga bisa bertanya nanti di Classroom. Kalian bisa nanti ketik di kolom komentar. Ibu juga akan jawab, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian pahami. Terima kasih anak-anak.